Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today we are going to learn about science on still chapter 1 on part D, that is about what is the water cycle. Before we start our lesson, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So open your book on page 22 and 23. We are going to talk about water cycle. Water cycle in Indonesia is siklus air. Jadi kita akan membicarakan siklus air ya. Jadi ini pelajaran ini akan membuatmu mengerti sebenarnya hujan itu tercipta oleh apa. Apakah hujan tercipta dengan sendirinya atau malah hujan itu ada suatu hal yang membuat dia terbentuk seperti hujan. And now, look at the first paragraph. This picture shows the water cycle. The water cycle is one of nature's cycles. Jadi gambar ini menunjukkan siklus air. Siklus air, water cycle, adalah salah satu siklus yang alami. Jadi siklus air ini dia alami, tidak membutuhkan bantuan manusia, melainkan dia bergerak dengan sendirinya. It is the continuous movement of water from the earth's surface to the air and back to the earth's surface. Jadi, siklus air ini adalah pergerakan yang berkelanjutan dari air yang berada di permukaan bumi ke udara dan balik lagi ke permukaan bumi. Jadi airnya itu ya, air yang ada di permukaan bumi ini akan naik ke udara. Setelah dia naik ke udara, dia akan turun lagi ke bumi, permukaan bumi. Itulah yang disebut dengan water cycle. Dan pergerakan seperti itu tadi, itu berkelanjutan terus-menerus terjadi. Nah, sekarang kita lihat ke gambarnya. Look at the picture. We have a big picture here. Dan di sini Mr. Adit mau tekankan bahwa ada satu hal yang sangat penting dalam water cycle, yaitu sun. Look at this. We have a sun here. Jadi ada satu hal yang penting yang harus ada di siklus air ini adalah sun, matahari. Kenapa? Because heat from the sun causes water to evaporate. Jadi panasnya dari matahari tadi menyebabkan air untuk menguap. Kalau matahari tidak ada, air pun akan susah untuk menguap ya. Jadi the source of the heat of water cycle is sun. The source of heat is sun. Jadi sumber panasnya adalah matahari. Jadi matahari penting di sini ya. Terus airnya kita dapatkan dari mana? Dari bermacam-macam tempat. Yang pertama kita lihat, look at this. Water evaporates from oceans. Jadi air tadi, air yang ada di laut atau samudra akan menguap. Ya, menjadi water vapor atau uap air. Terus dari mana lagi airnya? Water evaporates from land. Air yang ada di daratan, yang ada di tanah atau di mana, akan menguap lagi, menguap juga, membentuk water vapor, menjadi water vapor. Selanjutnya, water evaporates from rivers and lakes. Air yang ada di sungai dan di danau pun juga akan menguap, membentuk water vapor, uap air. Terus dari mana lagi? Plants and animals give off water vapor. Tanaman dan hewan-hewan pun juga akan mengeluarkan uap air. Maka air yang evaporate tadi ya, air yang menguap tadi akan menjadi water vapor, uap air. Terus setelah air tadi menguap menjadi uap air, apalagi yang terjadi? Lihat ke sini. Water vapor cools and condenses forming clouds. Jadi uap air tadi akan dingin dan mengembun sehingga membentuk clouds, sehingga membentuk awan.
Jadi uap air tadi ya yang berasal dari oceans, land, dan juga rivers and lake akan dingin dan mengembun sehingga membentuk clouds. Setelah dia mendapatkan water vapor dengan jumlah yang sangat banyak, maka water droplets fall from clouds as rain. Tetesan air akan jatuh dari awan yang disebut sebagai hujan. Nah, itulah yang disebut dengan water cycle, ya, movement of water cycle, pergerakan dari siklus air. Air yang ada di bumi akan menguap ke udara. Setelah sampai di udara, uap air tadi akan dingin dan mengembun membentuk awan, forming clouds. Nah, setelah itu, karena water vapor, uap airnya sudah sangat banyak, lama-kelamaan, water droplets fall from clouds as rain. Tetesan air yang berasal dari awan tadi akan turun ke permukaan bumi yang disebut sebagai rain atau hujan. Itu water cycle. Okay, now look at page 24. Okay. The water cycle is driven by heat from energy from the sun. Jadi siklus air tadi akan digerakkan oleh panasnya dari matahari. When water on land and in seas, oceans, rivers, and lakes gains heat from the sun, it evaporates and changes into water vapor. Jadi ketika air yang berada di permukaan bumi, ya baik itu ada di daratan, di laut, di sungai, atau di danau, gains heat, mendapatkan panas dari matahari, it evaporates, air tadi akan menguap dan berubah menjadi water vapor, berubah menjadi uap air. Plants and animals give off water vapor too. Tanaman dan hewan pun mengeluarkan uap air juga, ya. And now we move to the next page. On the next page, on page 25, the water vapor rises in the air. Jadi uap air tadi akan naik dia ke udara. Higher up in the air, where it is cooler, the water vapor loses heat and cools down. Lebih tinggi di udara, di mana posisi yang lebih tinggi di udara tadi itu lebih dingin, maka uap airnya kehilangan panas dan menjadi dingin. This causes the water vapor to condense and form tiny water droplets. Ini menyebabkan uap air tadi mengembun dan membentuk tetesan air yang sangat kecil. These tiny water droplets gather to form clouds. Tetesan air yang sangat kecil tadi berkumpul ya menjadi satu untuk membentuk awan. Nih, ini ada gambar awan. Awan ini itu adalah terbentuk dari water droplets. Ya, tetesan air yang sangat banyak yang bersatu untuk membentuk awan, ya. Lanjut ke bawahnya. As more water vapor condenses, the tiny water droplets in clouds form bigger droplets and fall to the earth's surface as rain. Semakin banyak uap air yang mengembun, tetesan air yang kecil-kecil di awan membentuk tetesan yang lebih besar dan jatuh ke bumi yang disebut sebagai air hujan. Jadi uap airnya tadi kan masih kecil-kecil tuh. Terus mereka berkumpul untuk membentuk awan. Nah, setelah mereka berkumpul dan bersatu, mereka lama-lama akan berubah menjadi besar. Tetesan airnya tadi akan menjadi besar. Dan setelah dia menjadi besar, tetesan airnya tadi akan turun ke bumi. Nah, pada saat dia turun ke bumi, kita sebut sebagai rain atau hujan. If the temperature is low enough, the water droplets freeze and snow may fall instead. Jika suhunya rendah
suhu di suatu pulau itu rendah, tetesan air tadi akan membeku dan salju mungkin akan turun. Itulah kenapa salju itu turun, karena berasal dari tetesan air tadi. Tapi karena suhu di suatu pulau itu dingin, maka tetesan airnya pun berubah menjadi salju. Okay, now look at the picture. Water droplets in clouds fall as rain. Jadi tetesan air tadi yang ada di awan tadi akan turun ke permukaan bumi sebagai hujan. Kalau dia masih dalam bentuk tetesan air. How about snow? Salju ini terbentuk oleh apa? Yes, very good. Salju ini dia itu sebenarnya tetesan air. Water droplets in clouds. Tetesan air yang berada di awan, snow ini. Cuman karena suhunya rendah, ya, karena di suatu pulau seperti Pulau Eropa itu terdapat suhu yang rendah, maka tetesan air tadi ketika turun ke bumi akan berubah menjadi snow. Oke, dia akan membeku, freeze, and becomes snow. Akan membeku dan menjadi salju. Terus, oke, kalau itu temperature-nya low, temperature-nya suhunya rendah. Ketika suhu di Eropa berubah menjadi tinggi, ya, suhunya tinggi, gimana snow-nya tadi? Saljunya gimana dong kalau suhunya sudah tinggi? Very good. Saljunya akan berubah menjadi air. Snow will melt into liquid water if the temperature is high enough. Ya, saljunya pun akan berubah menjadi air. Maka dari itu siklus air tadi, di mana air yang berada di permukaan bumi gains heat from the sun, terkena panas, mendapatkan panas dari matahari, akan naik ke udara, lalu turun lagi ke bumi. Dan begitu seterusnya, siklus air ya. Now open the next page. We have page 26. Why is the water cycle important? The water cycle provides living things with a constant supply of fresh water. Jadi siklus air tadi memberikan makhluk hidup air yang masih jernih. Nah sekarang lihat nih, look at the picture. We have a boy is drinking and the plants with the water. Jadi kita ngomongin air dulu yang ada di anak ini ya. Anak ini lagi minum nih air yang ada di keran. Kalau air yang berada di keran itu tergantung dari negaranya masing-masing ya. Kalau kita negara Indonesia, air yang berada di keran itu belum tentu sehat. Beda dengan negara Eropa. Negara Eropa, kenapa mereka menyediakan keran di beberapa tempatnya untuk diminum? Karena air yang ada di negara Eropa itu sudah diolah menjadi lebih baik agar bisa diminum melalui keran. Itulah kenapa dia di negara Eropa itu, kalau misalnya dilihat film-filmnya, sering tonton, mereka minum tidak menggunakan galon, ya seperti itu. Melainkan mereka cukup mengambil air dari keran saja. Karena air yang ada di keran itu cukup sehat untuk diminum. These plants need fresh water to survive. Jadi selain kita, ada juga yang membutuhkan air segar agar bisa bertahan hidup. Siapa itu? Plant. Tanaman pun juga membutuhkan air yang segar ya, yang masih jernih. Now, open the next page. We have exercise here, page 29, number 1. Identify the source of heat that drives the water cycle. Kamu disuruh identifikasi nih sumber panas dari pergerakan siklus air tadi apa? Siklus air tadi kan bisa menguap agar dia bisa naik ke udara. Nah, air tadi kok bisa menguap? Kenapa dia bisa menguap? Dia mendapatkan panas dari mana tadi?
Number 2, is it true that rain falls when clouds condense? Explain your answer. Number 2, apakah benar bahwa hujan turun ketika awan mengembun? Jelaskan jawabanmu. Jadi yang mengembun tadi siapa sebenarnya? Awankah atau apa? Kalau sudah tahu jawabannya, sekaligus jelaskan jawabanmu ya. Number 3, fill in the blanks. Kalau nomor 3, itu kamu disuruh mengisi kalimat yang kosong itu. For example, yang A. Blah 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 of water from seas and oceans. Jadi proses yang ada di laut ini apa nih? Penguapankah atau mengembun? Nah, kamu tulis di sini. Kalau dia mengembun, tulis apa bahasa Inggris mengembun. Kalau dia menguap, apa bahasa Inggris menguap. Terus yang B, yang ada di land. Air yang ada di land ini kenapa? Apakah dia mengembun agar dia naik ke udara atau malah menguap agar dia naik ke udara? Nah, tulis bahasa Inggrisnya di sini. Menguap atau mengembun jawabannya. Yang C, setelah air tadi naik ke awan ya ke udara, maka terciptalah water vapor. Nah, water vapor di sini dia mengembun atau menguap. Nah, kalau sudah tahu tulis di sini. Yang Mister dijelaskan tadi ya. Kalau mau balik lagi ke penjelasan sebelumnya boleh. Yang D, setelah dia terbentuk menjadi awan, dia akan turun. Turunnya kalau di sini turunnya dari mana? Di sini ada dua gambar nih ya. Yang satu yang ini, yang satu lagi yang ini. Nih yang warna biru-biru seperti aliran air. Nah, itu yang pertama dia jatuh dari mana dulu? Yang besar ini yang pertama. Yang kedua jawabannya adalah aliran air ini. Nah, aliran air ini disebut apa? Kamu tulis di sini. If you have done answer all the questions, don't forget to take a picture of your answer and send it to me via WhatsApp. And thanks for the parents who help the children to answer and learn about this lesson. Hope to see you soon, guys. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you on the next meeting. Don't forget. Okay, bye.